Halo, nama saya Karina Dumais, kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang golongan alkali periode 3 nama senyawa natrium atau Na. Pertama, kelimpahan unsur di alam. Kedua, sifat fisis. Ketiga, sifat kimia. Keempat, pembuatan. Kelima, kegunaan. Dan yang keenam, gambar. Kelimpahan unsur di alam. Natrium sebagai NaCl banyak terdapat dalam air laut. Borak Na2B4O7 dikali 10H2O, trona Na2CO3 dikali NaHCO3 dikali 2H2O, salpeter NaNO3, dan mirabilit Na2SOA. Sifat fisis. Yang pertama, natrium memiliki kilologam yang kuat dan warnanya sangat analog dengan perak. Kedua, lembut pada suhu umum sehingga dapat dibentuk menjadi daun oleh tekanan jari. Ketiga, senyawa natrium segera ternoda saat terpapar ke udara, meskipun lebih cepat dari kalium. Keempat, natrium langsung dioksidasi dengan air, gas hidrogen dalam penyatuan sementara dengan sedikit natrium yang terlepas. Sifat kimia. Yang pertama, natrium adalah unsur yang sangat aktif, menggabungkan dengan oksigen pada suhu kamar. Ketika dipanaskan, ia bergabung dengan sangat cepat, terbakar dengan nyala api keemasan kuning yang cemerlang. Kedua, natrium juga bereaksi dengan air. Ini sangat aktif sehingga biasanya disimpan di bawah cairan yang tidak bereaksi. Minyak tanah atau nafta adalah cairan yang biasa digunakan untuk tujuan ini. Ketiga, natrium juga bereaksi dengan sebagian besar unsur lain dan dengan banyak senyawa. Bereaksi dengan asam untuk menghasilkan gas hidrogen. Ini juga larut dalam merkuri untuk membentuk natrium amalgam. Sebuah amalgam adalah paduan merkuri dan setidaknya satu logam lainnya. Pembuatan unsur dan senyawa natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Air asin yang mengandung NaCl diuapkan sampai kering, kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan dan dilelehkan. Sedangkan untuk mengurangi biaya pemanasan, NaCl atau titik lebur 8010 Celcius dicampur dengan 1/2 CaC12 untuk menurunkan suhu lebur hingga 5800 Celcius. Selanjutnya, kegunaan dari natrium. Yang pertama, natrium logam digunakan dalam pembuatan sodamide dan ester, dan dalam senyawa organik. Logam juga dapat digunakan untuk merujuk pada paduan aluminium silikon dengan meningkatkan sifat mekanik dan fluiditasnya. Natrium digunakan untuk membersihkan atau melicinkan permukaan logam dan memurnikan logam cair. Kedua, lampu uap natrium sangat efisien dalam menghasilkan cahaya dari listrik dan sering digunakan untuk penerangan jalan di kota-kota. Ketiga, natrium digunakan sebagai agen transfer panas, misalnya natrium cair digunakan untuk mendinginkan reaktor nuklir. Keempat, natrium merupakan mineral dan juga elektrolit yang dibutuhkan untuk fungsi tubuh normal. Sebesar 85% natrium dalam tubuh ditemukan dalam darah dan cairan getah bening. Mineral ini membantu dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Natrium juga berperan dalam kerja otot dan saraf, serta
berperan dalam menjaga tekanan darah. Kelima, pompa natrium kalium sangat penting dalam kehidupan kita, ditunjukkan oleh fakta bahwa ia menggunakan sepertiga energi istirahat kita. Pompa mempertahankan keseimbangan sel elektrolit kita, dan ion kalium berlebih di dalam sel dan kelebihan ion natrium di luar sel. Gradien konsentrasi ini menciptakan tegangan di dinding sel yang memungkinkan sinyal listrik untuk ditransmisikan di neuron dan otot. Ini juga menyediakan energi untuk proses dalam membran sel. Dan yang keenam, natrium klorida adalah sumber utama natrium dalam makanan dan digunakan sebagai bumbu dan pengawet dalam komoditas seperti pengawet acar dan dendeng. Dan ini merupakan contoh dari gambar natrium. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih karena telah mendengarkan penjelasan saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.